Jangan ya. Assalamualaikum, apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah ya, amin. Akhirnya upload video lagi nih. Yuk bantu di like, subscribe, dan share ya, biar channel ini bisa berkembang lebih baik. Sembari menikmati jalan-jalan bareng istri, gua mau share pengalaman pemakaian Vespa S125 iGet yang sudah dipakai kurang lebih selama 1,5 tahun. Aneh beli sekitar awal tahun 2023, dapat barangnya sih lumayan gres ya dari segi kerapian bodi dan tingkat kelayakan mesin. Soalnya kilometer pas dapat sekitar 8 ribuan. Sampai per hari ini kurang lebih sudah 17 ribuan. Jadi bisa dibilang nih Vespa cukup sering gue pakai dari nganter anak sekolah, kerja, touring, sampai jalan-jalan santai kayak sekarang gini. Oh iya, denger-dengar Vespa S125 iGet ini di 2024 udah nggak produksi lagi ya. Soalnya kelihatan dari website resminya Vespa Indonesia, Vespa S125 udah nggak kelihatan ya. Paling kalau untuk kelas 125 tuh cuma di Vespa LX aja. Share pengalamannya mulai dari bagian kokpit dulu ya, terutama di bagian speedometer. Untuk Vespa S125 iGet facelift mengalami ubahan yang cukup signifikan. Sekarang speedometernya lebih mirip Sprint dan Primavera keluaran di bawah tahun 2024. Kalau versi sebelum facelift kan speedometernya tuh kayak yang bulat-bulat gitu tuh. Di Vespa S juga cukup unik karena dia beda sendiri tuh speedometernya. Untuk informasinya juga gampang dibaca, perpaduan speedo analog dan odometer digital yang terdapat informasi jam. Ya kalau ini menurut aneh sih biasa lah ya. Dari sisi akomodasi ada dua gantungan yang ada di jok dan yang nempel di bodi. Jadi bisa bawa barang yang cukup banyak karena nggak ada box tengahnya seperti Vespa LX. Cuma untuk kompartemen yang di bawah stang cuma cukup buat air mineral ukuran 300 mili aja tuh. Ya kalau ada barang-barang gede sih taruhnya di bagasi ya. Untuk yang di sebelah kiri kompartemennya sih nggak bisa ditaruh barang ya karena di situ cuma ada colokan USB tipe C. Tipe A. Biasanya kalau aneh ngecas handphonenya aneh tarik masukin ke jaket tuh, terus diresletingin situ. Jadi nggak ditaruh di motornya karena memang nggak ada tempat yang cukup buat naruh handphone. Lanjut ke bagian bodi, Vespa S125 iGet masih nggak terlalu signifikan perubahannya. Hanya sekitar headlamp yang mirip Vespa Sprint dengan memiliki 6 sudut, tidak seperti edisi sebelumnya yang cuma 4 sudut. Berhubung bodinya monokok dan dominan dengan material besi, jadi bisa dibilang nggak lincah-lincah banget, tapi masih asik dipakai menembus kemacetan. Cuma kalau buat jalan jauh sih lumayan stabil nih Vespa, walaupun dalam kondisi boncengan dan bawa banyak barang. Untuk yang edisi keluaran tahun 2022 tuh pilihan warnanya juga lebih ngejreng ya dari sebelumnya. Warna-warna favorit kayak yellow sore sama orange tramonto sekarang banyak dicari orang. Ke bagian kaki-kaki kita mulai dari shocknya tuh tipikal yang agak keras. Nah teman-teman bisa cari aftermarket yang lebih nyaman nih kalau memang shock bawaannya sudah memberikan tanda-tanda minta ganti. Bagian rodanya juga belang, ukurannya yang depan itu 11 inch dan yang belakang itu 10 inch. Jadi kalau bawa nih motor di kondisi jalan yang kurang bagus, sebaiknya dibawa pelan dan santai aja biar nggak gampang mentok. Semua jenis Vespa Matic buat pengendara dengan tinggi badan di bawah 170 cm sudah dipastikan jinjit. Tapi kalau sudah jalan posisinya terbilang nyaman buat harian dan touring. Ergonominya pas lah. Untuk bagian rem, yang belakang menggunakan tromol dan depan sudah menggunakan cakram, tapi belum ABS ya. Kalau untuk harian sih pakem ya. Cuma kalau untuk turunan curam dan pas lagi bawa beban banyak, mesti pinter-pinter cari momen buat ngeremnya. Dan tipikal remnya bukan buat peredam kecepatan tinggi, jadi harus hati-hati kalau ngebut naik Vespa S ini. Kesimpulan, bagian kaki-kaki menurut aneh bukan yang spesial-spesial amat. Kalau untuk harian dan jalan-jalan santai sih masih cukup nyaman ya. Nah sekarang
tentang bagian mesinnya. Dengan kubikasi mesin 125 cc dilengkapi 3 klep dengan teknologi iGate, setelah gue pakai untuk akselerasi tarikan masih oke, karena memang gue nggak ngejar speed sih. Bagian CVT ketika standar pas aneh beli dulu memang agak kurang sih dari segi akselerasi, cenderung agak berat, apalagi kalau aneh bandingin sama Kymco Metika punya sendiri tuh. Akhirnya 1 bulan setelah beli langsung aneh ganti beberapa part di bagian CVT, seperti kampas ganda punya PCX, roller gramasinya diturunin jadi 14 gram, kalau nggak salah tuh standarnya 19 gram. Nah, per CVT pakai yang 1500 rpm, dan sudah pasti hasilnya lumayan oke dan terbukti nyaman. Aneh bawa berpetualang sampai touring ke Bandung nggak ada masalah sama sekali. Bolehlah teman-teman langsung cek video yang lain biar teman-teman tahu performanya kayak gimana. Aneh udah pernah bawa nanjak ke Puncak 2, ke Bandung, ke Paseban, ke Pamijahan, yang lumayan ekstrim lah jalanannya, dan alhamdulillah aman. Nah, sempat ada yang komen kayak gini nih, kayaknya kalau sudah waktunya ganti kampas ganda dan roller bisa dicoba nih, sepertinya menarik. Untuk konsumsi BBM-nya nih, menurut gua sih masih cukup irit buat dalam kota maupun luar kota. Mungkin kalau dibandingin sama motor Jepangan, ya jelas agak lebih boros ya. Tapi jujur aneh dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah yang namanya punya Matic Jepang. Paling terakhir punya motor Jepang tuh tahun 2005-2006 tuh kalau nggak salah Honda Mega Pro. Baru habis itu aneh mulai pakai Kymco. Jadi jujur nggak bisa ngebandingin dan ngerasain secara langsung ya untuk Matic Jepangnya. Gosok nggak ya? Jangan di skip dulu ya. Sekarang kita ngopi dulu di Aruna Coffee. Tempatnya enak buat ngopi-ngopi santai sambil menikmati pemandangan yang syahdu. Enaknya di sini bebas pungli dan gratis parkir. Asik kan? Motoran tipis-tipis ke sini sih enak buat teman-teman yang domisilinya di Jabodetabek. Gak terlalu jauh sih, cuma macetnya yang ampun-ampunan tuh di Jalan Dramaga ya, deket-deket IPB situ. Buat teman-teman yang ingin cari suasana berbeda saat morning ride, daerah Pemijahan bisa jadi tujuan yang menarik nih. Banyak wisata alam juga di sini. Tapi kalau sekarang sebaiknya lebih hati-hati ya, karena cuaca di Bogor tuh lagi sering-seringnya hujan. Pokoknya selalu pastikan kendaraan dalam kondisi yang sehat dan berkendara yang aman agar tidak mengganggu pengendara lain demi keselamatan semua pengguna jalan. Morning ride kayak gini tuh emang paling pas buat healing tipis-tipis.
Jadi dibawa enjoy aja ya, nggak usah kebut-kebutan lah. Untuk performa bisa dibilang bukan yang istimewa, tapi cukup asik buat berkendara sehari-hari. Nggak kenceng-kenceng banget, tapi masih nyaman dengan karakter mesin iGet yang terkenal halus saat dikendarai. Memang sebaiknya ambil Vespa Matic yang generasi mesin yang sudah iGet. Kalau dibandingin dengan generasi sebelumnya lumayan jauh bedanya dari segi performa, konsumsi BBM, hingga kehalusan mesinnya. Kalau teman-teman paham sama perawatan Matic Jepangan, harusnya sih sudah bisa jadi acuan buat ngerawat Vespa Matic ya, karena kurang lebih sama. Paling yang ngebedain cuman kapasitas oli mesin sama harga partnya yang memang sedikit lebih mahal Vespa Matic. Ya, berhubung sekarang sudah nggak ada yang baru ya, harganya sendiri di pasaran bekas mulai dari 30 jutaan, bahkan ada yang di bawah itu. Cuma pastikan lagi nih kondisi mesin, bodi, dan pastinya pajaknya nih sesuai dengan ekspektasi biar nggak boncos pengeluaran lagi saat sudah beli nanti. Harga Vespa mahal atau murah itu subjektif ya, walaupun kata kebanyakan orang fitur-fiturnya ketinggalan zaman, boros bensin, model yang gitu-gitu aja. Tapi kalau kita lihat sih masih cukup banyak juga peminatnya. Nah, kau mending sebaiknya jangan ambil Vespa Matic deh. Pasti banyak nyeselnya nanti. Vespa S125 iGet sudah nggak diproduksi lagi, semoga harganya nggak goreng ya. Begitulah pengalaman aneh menggunakan Vespa S125 iGet keluaran tahun 2022. Gimana nih teman-teman? Yakin gak nih mau beli Vespa S125 iGet? Ya cukup sekian ya, Anis share pengalaman menggunakan Vespa S125 iGet facelift keluaran tahun 2022. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa jadi referensi teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.